Kita angkat plastiknya. Look at that. Wow. Selalu ya, nggak pernah fail si Basmod ini bikin figur-figur Demon Slayer. Oke, selamat datang di video unboxing gue yang lainnya. Kali ini gue pengen unboxing Basmod Gyuto Mioka dari anime Demon Slayer. Jadi ini adalah mainan kelima Demon Slayer dari Basmod yang udah pernah gue beli. Setelah sebelumnya ada Tanjiro, Nezuko-chan Zenitsu, dan terakhir Donat Bakar. Nah, kali ini kita bakalan mereview salah satu pilar yang pertama kali ketemu sama Tanjiro. Dia adalah Gyuto Mioka, yang gue suka banget karena jurusnya tenang-tenang ya. Salah satunya adalah jurus waktu dia nyelamatin Tanjiro dari Rui. Karena memang Gyuto Mioka ini teknik pedangnya berdasarkan pernafasan air. Makanya dia kelihatannya tenang banget ya, kayak air gitu. Dan muka dan wataknya pun kelihatan cool banget guys. Nah, dalam bentuk mainan kira-kira seperti ini bentuknya. Ini gue yakin banget nih, pasti banyak juga di antara kalian yang nonton video ini tapi nggak nonton Demon Slayer. Jadi gue jelasin dikit aja soal si Gyu ini ya. Jadi Gyuto Mioka itu adalah salah satu seniornya Tanjiro di seri anime Demon Slayer. Dia adalah salah satu dari 9 pilar atau Hashira dari Korps Pembasmi Iblis. Nah, sebenarnya emang dia ini masih jarang banget screen time-nya di seri anime ini ya. Masih muncul sesekali aja. Cuma kita udah lihat sedikit dari kekuatannya, khususnya dari scene waktu dia nyelamatin Tanjiro yang tadi sempet gue bahas. Dan scene itu bener-bener keren banget, dia cuma lewat doang kayak gini dan musuhnya langsung ketebas palanya. Jadi makanya fans Demon Slayer banyak banget yang penasaran apa sebenarnya kekuatan dari Gyu ini. Karena emang dia ini cool gitu dan misterius banget. Makanya sekarang kita lihat apakah bentuk mainannya se-cool dan juga sekeren di animenya. Habis ini kita akan bahas. Tapi seperti biasa, kita mulai dulu bahas dari boxnya yang kira-kira seperti ini. Boxnya sama persis kayak semua Basmod yang udah gua review, cuma beda nuansa warna aja. Kalau si Gyu ini ada warna birunya gitu ya, mungkin representasi dari pernafasan air yang dia kuasai. Tampak depannya kira-kira seperti ini. Di sini seperti biasa ada logo Aniplex, Demon Slayer, Basmod, dan juga skalanya yaitu 1/12 dan juga namanya yaitu Gyuto Mioka. Dan di sini kita juga udah bisa ngeliat mainannya karena dia sudah terdisplay. Jadi kalian bisa lihat beberapa aksesorisnya seperti pedang, spare mukanya, haurinya, spare tangannya, dan juga Gyu-nya yang udah kelihatan cukup keren sih. Semoga aja nanti pas kita pegang beneran keren. Dan lanjut di sini juga ada pose mainannya yang ganteng banget. Tampak samping-sampingnya kira-kira seperti ini, cuma ada logo Demon Slayer doang. Tampak atas bawahnya pun cukup monoton, cuma ada logo Basmod doang seperti ini, sama persis kayak tampak bawahnya. Dan tampak belakangnya kira-kira seperti ini. Di sini kita bisa lihat berbagai macam referensi pose dari Gyu-nya dan emang possible banget sih. Jadi bakalan banyak sekali pose yang bisa kita hasilkan. Nah, sisanya cuma ada tulisan Jepang yang cuma wibu doang yang baca ini. Jadi kira-kira seperti itu box dari Gyuto Mioka ini. Dan sekarang tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita unboxing dia. Dan sekarang seperti biasa kita ambil dulu kunai pembasmi iblisnya. Mizuno Kokyu Juichi no kata Nagi. Gila, gimana caranya digebuka sendiri seperti itu guys? Ini pasti ilmu hitam guys. Jadi sekarang saatnya ya, langsung saja kita keluarkan dari kandangnya. 1, 2, 3. Ini dia Gyu-nya. Wangi. Sumpah ini wanginya menyengat banget coy. Jadi sekarang langsung aja kita angkat layer pertama dari Nika-nya. Let's go. Oke, kenapa susah? Yuk bisa yuk Gyu yuk. Let's go. Oh. Jadi ini dia Gyuto Mioka-nya. Kita angkat plastiknya. Look at that. Wow. Selalu ya, nggak pernah fail si Basmod ini bikin figur-figur Demon Slayer. Jadi sepenglihatan gua ya, dia di sini kelihatan bantet gitu loh. Kalian setuju nggak sih sama gua? Jadi kelihatan kurang dewasa aja gitu. Kelihatan masih baru puber gitu lah si Gyu ini. Cuma sculptingan ya oke punya sih. Dan tentunya yang ikonik dari si Gyu ini adalah bukan lain si haurinya ini. Yang selalu ya Basmod itu bikinnya tuh dari kain gitu dan juga ada bending wiresnya. Jadi sekarang coba kita pakein ya. Mungkin dia akan kelihatan lebih kece lagi kalau udah pakai haurinya. Jadi sekarang kita pakein dulu. 1, 2, 3. Nah, ini dia Gyu setelah pakai haurinya. Kelihatan lebih kece sih karena kita udah biasa ngelihat dia pakai haurinya kayak gini. Cuma entah kenapa di mata gua dia masih kelihatan bantet dan kayak remaja banget gitu loh. Tapi ya nggak apa-apa. Mungkin nanti pas dipose-posein dia bakalan kelihatan lebih keren lagi. Dan tentunya selain mendapatkan figur Gyuto Mioka ini, kita juga seperti biasa mendapatkan bejibun banget aksesoris kayak gini. Mulai dari spare tangannya, ada yang ngebuka, ngegepel, dan juga untuk megang pedang. Nextnya kita dapat
spare mukanya kayak gini, ada yang lagi turu, dan juga muka sembelit. Tentunya kita juga dapat spare pedangnya kayak gini. Yang satu pakai selongsong, sedangkan yang satu lagi tidak. Dan ini detail pedangnya juga gila banget ya. Kalian bisa lihat sendiri kira-kira detailnya seperti ini. Warna pedangnya itu deep blue, yang menandakan kalau si Gyu ini adalah pengguna pernafasan air. Dan juga di sini ada tulisan Jepang gitu yang artinya Destroyer of Demons. Kita juga dapat spare bantal dan kakinya juga kayak gitu, yang gunanya untuk posein dia sewaktu dia lagi duduk. Dan terakhir kita mendapatkan diorama yang super kece kayak gini. Dan uniknya ini bisa dibongkar pasang juga ya, supaya hemat tempat kalau kalian pengen nyimpen di boxnya lagi. Jadi itu dia tadi semua aksesorisnya ya. Gimana? Cukup banyak kan kayak utang kalian? Makanya nggak heran juga packagingnya berlapis-lapis kayak gini guys. Dan seperti biasa packaging adalah sahabat. 2 juta. Jadi kira-kira seperti itu unboxing dan juga first impression dari Gyu Tomioka ini. Dan sekarang supaya kita bisa lihat plus minusnya apa aja, mari kita langsung aja ke sesi selanjutnya untuk lihat dia dalam detail lebih dekat. Let's go. Jadi ini dia tampak lebih detail dari Gyu Tomioka. Dan pertama-tama gue bakalan bahas dulu mulai dari Haori-nya, karena tadi kita belum sempat bahas lebih dalam ya. Jadi seperti di animenya, dia punya Haori yang ikonik banget, punya 2 sisi gitu. Yang sebelah kiri sini motifnya kayak geometrik warna hijau dan kuning gitu ya. Cuma yang sebelah kanan ini cuma merah marun polos aja kayak gini. Bener-bener kayak di animenya. Dan seperti mainan Basmod pada umumnya, ini bahannya cukup tebal ya. Dan asik banget buat dipose-posein, karena dia punya sistem bending wires gitu di Haori-nya, jadi bisa kita sesuaikan sesuai kemauan kita. Cuma minusnya ya kelihatan jadi lebih tebel aja gitu di Haori-nya ya. Cuma itu semua fine-fine aja buat gue, karena emang Basmod ini udah bikin dia dengan detail yang cukup bagus sih. Jadi pattern-pattern ini kelihatan rapih banget kayak gini, padahal bukan sablonan loh. Gua nggak tahu ya mereka ini ngeprint atau gimana. Cuma yang jelas ini bener-bener bagus banget sih. Nah, karena kita nggak cuma pengen bahas Haori-nya doang, jadi abis ini gua buka dulu Haori-nya dan kita bahas dalamannya si Gyu. 1, 2, 3. Nah, ini dia Gyu-nya tanpa Haori-nya guys. Jujur aja gue sebagai penonton Demon Slayer ngelihat ini agak aneh sih, karena di animenya gue hampir nggak pernah lihat deh kayaknya dia tanpa Haori-nya. Jadi kalau mau ngebayangin bentuknya dia tanpa Haori, kira-kira seperti ini bentuknya. Dan pertama-tama kita bakalan bahas dulu mulai dari muka dan kepalanya. Jadi kira-kira seperti ini mukanya dari Gyu Tomioka. Seperti yang gue bilang di awal tadi ya, dia itu di animenya emang kelihatan cool gitu mukanya. Dan menurut gue Basmod ini udah cukup baik mentranslate itu dari anime ke dalam bentuk mainan. Seenggaknya dalam muka yang kalem kayak gini ya. Karena kalau gua kasih lihat kalian, mukanya dia yang lagi teriak menurut gua beda banget sama di animenya. Nih, gua sekarang udah ganti kepalanya dan kalian nilai sendiri deh. Menurut kalian ini mirip gak sama Gyu kalau lagi teriak? Kalau menurut gua ini agak-agak nggak mirip ya. Dan asumsi gua karena mungkin bola matanya yang terlalu besar pas dia lagi teriak gini. Karena kalau kita sandingin sama di animenya, biasanya kalau dia lagi teriak matanya nggak sebesar ini pupilnya. Jadi mungkin itu faktor yang bikin dia nggak mirip. Tapi selebihnya, mau muka kalem ataupun merem, buat gua dia udah cukup mirip. Rambutnya si Gyu ini juga di sculpt dengan sangat bagus ya, walaupun dia gondrong gitu dan tajam-tajam. Tapi overall gue suka banget sama sculptingan yang ada di rambutnya. Apalagi ini rambut bagian belakangnya bisa kita gerak-gerakin kayak gini coy. Jadi poin plusnya rambutnya pun artikulatif. Nah, kalau kita udah bahas kepalanya, sekarang kita bahas badan gagahnya si Gyu Tomioka ini. Seperti biasa Basmod ini bikin detail-detail lipetannya bener-bener natural ya. Kalian bisa lihat walaupun bahannya solid plastik kayak gini, cuma dia tetap ada nuansa baju-bajunya gitu. Karena ada detail-detail lecekan atau lipetannya, yang dimana itu terpampang di sekujur tubuhnya dia, bahkan sampai ke kakinya juga. Dan di bagian belakangnya seperti korps pembasmi iblis yang lainnya, dia juga ada tulisan Metsu seperti ini guys, yang artinya pemusnahan. Dan banyak lagi detail-detail kecil lainnya yang seperti biasa memang bagus banget. Kayak misalnya detail-detail kancingnya dia warna emas gini, detail kantong di bajunya, detail kuku di jari-jarinya, detail selongsong kaki dan juga sendalnya yang dipakai sama Gyu, dan terakhir detail belahan pantat. Jadi intinya gue nggak perlu jelasin panjang lebar lagi soal mainan ini ya, karena sebenarnya detailnya sama-sama aja kayak semua mainan Basmod yang udah pernah gue review. Cuma bedanya si Gyu ini warna seragamnya itu hitam pekat kayak gini aja sih, karena biasanya yang lainnya itu warnanya coklat kayak gini. Jadi semuanya so far so good. Nah, kalau tadi kita udah bahas detailnya dari si Gyu ini, sekarang mari kita bahas artikulasinya. Mulai dari kepalanya yang bisa muter full kayak gini, bisa tengleng-tengleng kayak gini, dan juga ngangguk-ngangguk kayak gitu. Dan seperti yang gue jelasin tadi, ini rambutnya bisa kalian naik
turunin kayak gini. Kau tinggal turun naik, kau tinggal turun naik. Bahunya bisa diangkat sejauh ini dan lurusin lagi. Bisa muter-muter juga kayak gini. Dia leluasa banget karena emang ini sendinya unik banget sih. Jadi dia kayak ada double join gitu di sini. Sikunya bisa ditekuk sejauh ini dan lurusin lagi. Ball join di pergelangan tangannya. Dan sekarang kita tes apakah Gyu Tomioka bisa bernyanyi atau bergoyang. Ternyata memang bisa karena emang di perutnya ada sendi gitu, jadi bisa diputer-puter kayak gini juga. Bahkan bagian pinggangnya pun juga sama seperti Cicu ya guys ya. Kakinya bisa nendang ke depan sejauh ini dan ke belakang sejauh itu, cukup jauh. Karena emang pada dasarnya sebenarnya dia bisa muter-muter kayak gini coy. Dengkulnya cuma bisa sejauh ini aja dan dilurusin lagi. Dan di bagian kakinya ini ada yang unik nih guys, yang dimana sekarang betisnya itu udah nggak bisa diputer-puter lagi ya. Kayaknya mereka udah perbaikin ini deh. Karena Tanjiro yang pernah gue beli itu bener-bener loose banget di bagian betisnya ini. Nah sedangkan si Gyu ini udah nggak bisa diputer-puter lagi. Sumpah ini keras banget. Apa gua aja yang lemah ya? Tapi jujur aja ini gue udah coba puter-puterin tapi dia nggak bisa ya. Jadi kita lanjut lagi ke ankle-nya yang punya ball joint kayak gini. Jadi dia bisa pivot kayak gitu ataupun ke depan belakang kayak gini. Jadi kakinya juga bisa kalian tekuk kayak gitu. Dan terakhir Gyu bisa ngangkang sejauh ini. Jadi dengan segala artikulasi dan detailnya, Gyu bisa pose-pose kayak gini, kayak gini, ataupun kayak gini. Secara keseluruhan ini sebenarnya built-in materialnya sama aja sama semua Basmod yang udah pernah gue review. Kayaknya emang mereka punya standar sendiri soal mainan ini ya. Kayak udah punya template-nya aja gitu. Overall emang cakep banget. Cuma gue punya dua keluhan yang cukup major ya. Yang pertama soal spare mukanya yang lagi teriak. Menurut gue ini bukan Gyu sama sekali ya. Bener-bener gak mirip bagi gue. Dan yang kedua proporsi tubuhnya yang bikin dia agak kelihatan bogel. Cuma di samping itu semua, ini mainan udah cakep banget. Standarnya Basmod seperti biasa aja. Jadi itu dia detail lebih dekat dari Gyu Tomioka ini. Sekarang mari kita langsung aja ke sesi selanjutnya. Let's go. Nah, dengan tinggi kurang lebih 15 cm, ini dia perbandingan ukurannya. Kalau misalnya Gyu Tomioka disandingin sama semua Basmod yang udah pernah gua beli, kalian bisa lihat sendiri ya. Dia dan Rengoku sebenarnya lebih tinggi daripada yang lain. Cuma nggak tahu kenapa si Gyu ini kelihatan bantet aja gitu. Mungkin karena haurnya yang ketebelan. Dan lanjut kita sandingin sama Figma Deku, Revolt Take All Might, SHF Itadori, dan tentunya terakhir Wody Buntung. Dan sekarang buat yang nanya harganya berapa, ini si Gyu Tomioka dijual dengan harga 2.150.000 waktu gua beli. Seperti mainan Demon Slayer Basmod pada umumnya ya, harganya memang 2 jutaan dan variatif banget, tergantung juga sama karakternya siapa. Bahkan gue sebenarnya juga lagi beli Inosuke, harganya hampir 3 juta bahkan. Emang gila banget sih Demon Slayer nih. Dan menurut gua mereka juga udah punya standarnya sendiri buat mainan Basmod ini ya. Karena dari semua yang gue pernah beli, kualitasnya kurang lebih sama sih. Dan di Indonesia sendiri, mainan Demon Slayer itu susah banget biasanya dicarinya. Biasanya kalau kalian cari di e-commerce nggak bakalan banyak yang ready. Rata-rata pre-order semua. Jadi mohon maaf sekali gue tidak bisa memberikan linknya di bawah karena di toko yang gue beli juga ini udah habis ya. Jadi kalau kalian pengen beli silahkan cari aja dengan keyword Basmod Gyu Tomioka. Jadi pada sekian dulu video dari gue kali ini. Kalau misalnya kalian suka jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe. Nama gue Medi Renaldi dan semoga kalian betah di channel gue. Dan ingat, mainan adalah teman. Basmod Gyu Tomioka ada, aduh suara gue, pilar yang pertama kali ketemu sama Tanjiro. Bener gak gue? Memang gue paling Demon Slayer. Karena memang Gyu Tomioka dia adalah salah satu dari 9 pilar atau Hashira dari Korps pas ini susah nih. Dari Korps pembahmi mulu. Bakmi mau bakmi. Dari Korps susah banget. Dari Korps pembasmi istri. Dari Korps susah banget Dari Korps Pembasmi Iblis. Dari Korps Slemek. Mau muka kalem atau nggak kalem gue nya. Dan di bagian belakangnya seperti Korps mulai lagi. Seperti Korps